Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Pak Agung sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman terintegrasi. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Eriansyah Alana Arya Putra dengan NPM 21082010225. Di sini saya akan mengeluarkan step by step untuk fungsi yang digunakan pada Pentaho untuk menjawab soal setiap soal pada ujian tengah semester kali ini. Jadi, pada kesempatan ini Kak, saya dengan NPM ganjil mendapatkan, kode soal dengan P integrasi 1, di mana pada P integrasi 1, di mana kita diketahui pada prodi sistem informasi sendiri memiliki 2 bidang minat, yaitu ada solusi dan MSI, di mana pastinya terdapat lab juga pada di prodi sistem informasi, di mana pastinya memiliki files yang contohnya seperti CSV, seperti studi kasus. Jadi pada studi kasus ini untuk melakukan langkah-langkah agar data dari lab-lab tersebut kita masukkan pada atau diimigrasikan pada database. Yang dimana pada CSV terdapat pada studi kasus terdapat diketahui ada data tabel yang dimana yang pertama yaitu mengenai kode dosen, nama dosen, kota, yang dapat dia data dosen, kemudian ada data bidang minat, di mana pada tabel tersebut yang pertama terdapat yang pertama ada ID, kode dosen, bidang minat itu sendiri. Baik, untuk yang pertama-tama untuk step by step untuk pengerjaan yang pertama create file CSV dan dikonversikan ke XML. Di mana yang pertama kita memerlukan file XML-nya ke CSV-nya terlebih dahulu, di mana yang pertama saya sudah memiliki data yang sudah saya pindahkan dari studi kasus, di mana pastikan pada highlight yang pertama kita sesuaikan dengan data tabel yang kita inputkan, seperti yang pertama ada kode dosen, nama dosen, kota, yang pada nomor satu, diikuti dengan koma, dan data-data yang sesuai dengan pencirian dari data file CSV ini. Kemudian yang kedua dari bidang dan minat sendiri juga kita membuat file yang pertama highlight dengan untuk membuat subbab yang akan yang muncul pada pedahu seperti ID, kode dosen, bidang minat sesuai dengan kodenya. Untuk selanjutnya langsung kita saja menuju ke pedahu di mana kita membuat transformasi baru dengan melakukan CSV to SQL, di mana kita memerlukan modul CSV untuk input, lalu kita memerlukan select value, kemudian yang ketiga yaitu XML-nya sendiri, auto XML output yang dimana akan mengeluarkan output dari CSV tersebut. Nah, kita membutuhkan kita hubungan terlebih dahulu comment output satu antar lainnya dan lalu dimana kita akan memerlukan dua modul ini untuk menjalankan kedua modul data yang kita miliki, data dosen hingga data bidang minat. Untuk yang pertama, kita dapat memasukkan pada CSV file input ini dengan file data data dosen. Kita dapat merename data dosen, kita browse file yang kita miliki, yaitu CSV-nya, kita cari dengan yang kita miliki data CSV-nya, yaitu data dosen yang pertama, lalu kita capture saja untuk mendapatkan subbab dari tabel tersebut, kita akan untuk selanjutnya kita mengganti tipenya yaitu string, saya sarankan string karena agar aktualisasinya sesuai dengan data sesuai studi kasusnya. Precision 0, banyak 0, kita preview data yang kita dapat dari kita inputkan tadi CSV-nya sesuai dengan data file dosen tadi. Kita close, oke, lalu kita selanjutnya untuk CSV yang kedua mulai bidang minat. Bidang minat. Untuk filenya kita browse untuk data CSV-nya ke file yang kita miliki, bidang minat, lalu kita get file saja untuk mengambil subbab subbab yang ada di CSV yang tabel dan kita ubah type-nya menjadi string semua agar apa yang
memunculkan dari data sesuai dengan atau aktualisasi dengan studi kasus. Tetap saja precision jika nol, tanggal tidak nolnya banyak, dan kita preview saja untuk data yang kita dapat dari CSV tersebut. Jadi kita lihat ini berbagai file input dari CSV tersebut. Oke, oke saja. Selanjutnya fungsi select values kita tekan saja 2 kali, di mana select values ini fungsinya untuk merename dari subbab tersebut agar mungkin pembahasannya lebih ke teknis seperti penambahan kode underscore atau sebagainya agar pada database lebih terlihat seperti teknis. Di kode dosen mungkin kita ganti dengan kode underscore dosen, lalu nama kita dapat ubah menjadi nama underscore dosen. Kita pastikan lagi sesuai, kita okekan saja, lalu select kedua, get field, ini untuk bagian yang bidang minat, lalu kita rename aja. Untuk bagian ID, di mana saya membuat database encrypt tabel bagian bidang dan minat, di mana untuk ID sendiri ada ambigu, jadi uh, ada tabrakan, jadi saya menggantinya dengan IDS saja. Kemudian kode dosen kita tambahkan underscore dosen, pastikan benar, dan bidang underscore minat. Kita oke saja, lalu jangan lupa kita ke XML-nya untuk menyimpan data XML kita. Lalu kita tunjukkan ke file yang kita ingin simpan. File tersebut kita tuliskan seperti yang diinputkan pada create, yang dimana menamakan dengan data dosen underscore npm. Data dosen skor NPM kita 108201025. Lalu kita save, lalu kita oke. Jangan lupa dengan XML yang juga di bagian bidang minat. Kita browse juga C, dan file yang kita tuju kita ganti dengan bidang minat underscore npm 108201025. Lalu kita save, oke. Lalu kita akan melakukan pengeranan, tapi kita harus save terlebih dahulu transformasi yang kita buat dengan ctrl save, lalu kita menuju file yang kita tuju. Seperti kita save, kita dapat menuliskan transformasi ini merupakan proses dari CSV to XML. Kita save, lalu kita coba run untuk melakukan pembuatan XML file. Oke, terjawab sudah, dan ini untuk hasil outputnya XML. Kita dapat cek hasil outputnya, kita dapat lihat dari file yang kita miliki, yang kita simpan, gimana akan muncul dari file XML tersebut. Kita dapat lihat dari data dosen ini akan membuat code tabel mengenai XML, yaitu dari dosen tersebut. Sama juga dengan bidang dan minat. Dapat kita lihat membuat tabel dan membuat isi dari bidang minat tersebut. Untuk selanjutnya, kita melihat nomor 2, di mana kita akan melakukan replace dari nama dosen ini menjadi sebuah kapital atau huruf besar semua untuk pengintegrasian atau kestabilan pengisian data. Kita dapat melakukan file dan new, kemudian membuat transformasi baru untuk pembuatan pengintegrasian detalis untuk replace, fungsi replace. Kita save terlebih dahulu dari transformasi ini, kita namakan replace saja agar tidak lupa. Kita save. Yang dibutuhkan dari replace sendiri yaitu data yang kita miliki tadi sebelumnya CSV, kita copy saja. Lalu kita akan membutuhkan yang namanya replace, fungsi replace string, di mana akan melakukan replace data yang kita miliki. Seperti ini kita langsung masukkan saja dan kita cut saja di sini, kita masukkan dan kita split. Ya yes, kita copy, memerlukan 2 pada bagian sini, kita split lagi dan yes.
Untuk replace string sendiri kita tekan, sebelumnya data file dan select values pun sama, kita dapat merubah untuk replace string sendiri, di mana akan mengubah dari data-data yang kita inginkan untuk menjadi kapitalisme. Membuat kata kapital semua, maaf sebelumnya. Kemudian kita di sini saya sudah menyiapkan file mengenai dari replace sendiri, di mana untuk penyesuaian data replace sesuai dengan replace fungsi replace yang ada di Pentaho ini. Oke, yang pertama untuk CSV data dan model di sini terdapat saya mendapatkan berbagai hal yang kita dapat ubah menjadi kapital dari nama dosen hingga kota. Langsung saja kita dapat kopikan file tersebut ke dalam menu tabel yang dimiliki oleh replace. Terus kita kopikan saja dari data file tersebut, memastikan benar untuk source dan replace-nya pun sama, kita oke saja. Kalau replace string yang kedua, pastikan, dan saya pun juga mempunyai untuk replace string yang bidang minat, karena dalam bidang minat tersebut hanya bidang minat saja yang eh, ingin diubah dari perubahan rename nama tersebut untuk kapitalnya. Kita copy saja, lalu kita paste untuk bagian ini terdapat 21 row, lalu kita oke. Lalu kita akan mencoba untuk run. Dan berhasil, di mana fungsi run dan berhasil yang kita dapat bacanya bahwa kapital berhasil untuk melakukan replace, kita dapat lihat di SQL output, kita preview data, dan dapat kita lihat untuk hasil dari data kapital pun menjadi sebuah kapital semua dengan huruf semua dan pun diikuti dengan bagian bidang minat itu sendiri. Kita cek kembali dengan melihat bidang dan minat XML, kita enter saja. Kalau kita lihat data pun menjadi auto kapital semua dan berhasil. Baik, selanjutnya dari replace masuk menuju di nomor 3, masukkan data dosen CSV ke tabel dosen NPM dan data bidang minat CSV ke tabel bidang minat NPM sesuai task 4 dan 5 di modul. Untuk task 4 dan 5 di modul, jadi di mana terdapat create table untuk menampilkan data hasil input dari Pentaho. Jadi data yang dari Pentaho ini kita akan menunjukkan ke database seperti yang studi kasus untuk diimigrasikan ke database. Kemudian kita akan melookup tabel atau mengambil sebuah tabel atau menjoinkan tabel untuk sebuah data itu akan diambil dari data tersebut. Untuk pembuatan tabel sendiri, saya membuat database bernama DS, di mana terdapat dua tabel utama dari data dosen dengan NPM saya, kemudian bidang minat dan dengan NPM saya. Di dalam data dosen tersebut terdapat 1, 2, 4 subtabel yang dimana untuk memasukkan data dosen yang kita miliki. Seperti yang sesuai dengan modul, kode dosen, nama dosen, dan kota. Untuk bidang minat sendiri, fungsinya untuk menambahkan bidang minat yang hasilnya terdapat pada tabel bidang minat sendiri. Hal ini untuk melakukan lookup table atau mengambil atau menjoin tabel tersebut ke dalam tabel data dosen ini untuk memunculkan bidang minat yang ada datanya pada bidang minat. Sama pun juga di bidang minat pun sama juga nama dosen akan muncul dan kita ambil dari data dosen, yang mana idealnya pada bidang minat sendiri hanya ada yang sesuai kita buat seperti select values-nya yaitu IDS, kode dosen, bidang minat, dan nama dosen ini sebagai lookup table-nya. Untuk ini yang pertama kita akan melakukan create table dan menampilkan data hasil input dari Pentaho ke VDI.
Untuk hal ini kita akan membuat file transformasi baru agar lebih baik, agar lebih rapi untuk pembagian transformasi sesuai dengan pengerjaan file. Dalam transformasi ini kita memerlukan select values CSV file ini dan select value saja dari replace. Kita dapat kopikan ke transformasi tersebut. Dari transformasi ini jangan lupa kita save untuk memastikan kembali untuk data kita tersimpan. Untuk transformasi kali ini kita lebih baik kita namakan saja untuk memasukkan data ke dalam database. Memasukkan data ke dalam database. Kita save. Nah, dari file yang kita copy dari select values untuk melakukan memasukkan data ke dalam database, kita memerlukan beberapa modul seperti sort, values, insert rows. Kita memerlukan dua. Lalu kita selanjutnya memerlukan unique rows untuk memastikan rows ini kembali ke tempat sasaran pada rows yang kita miliki, dan kita memerlukan tabel output untuk dari pengeranan output ini akan mengirimkan data yang kita miliki ini menuju ke database. Kita sambungkan semua. Kita sambungkan ke main output semua agar teraliri dengan main output yang dimiliki oleh semua bidang menu ini. Sambungkan. Nah, untuk yang kita buat sort row, kita pastinya kita get field untuk menjadi satu kesatuan. Yang di row pun juga kita get, oke. Dan kita get juga untuk IDS dari bidang minat. Untuk tabel output sendiri, kita akan melakukan koneksi kepada database yang kita miliki. Jadi kita akan melakukan new untuk membuat database baru, di mana kita akan mengkoneksikan database-nya sesuai dengan database yang kita buat, yaitu UTS Ariansyah. Jadi terserah untuk namanya. Jadi untuk connection name saya menamakan dengan nama database saya UTS Ariansyah. Untuk connection-nya saya menggunakan MySQL, host name-nya localhost, database name, database-nya yaitu UTS Ariansyah. Portnya sesuai standar, ya pemakaiannya saja, dan username-nya jangan lupa dengan menggunakan root. Lalu kita tes koneksinya apakah terhubung atau tidak, dan terhubung, klik saja lalu kita oke. Untuk hal ini tabel outputnya, untuk menargetkan untuk data dari data dosen menuju ke tabel dosen yang ada di database UTS Ariansyah, kita browse target tabel ini untuk sesuai target yang kita inginkan. Kalau kita pilih table saja, menuju ke data yang kita inginkan, jadi data dosen, dan jangan lupa target to table. Oke, dan sebaliknya juga table output juga connection auto ke detect, langsung saja ke target tabelnya. Kita pilih dari bidang minat tersebut, tabel bidang minat, bentuk table untuk memasukkan data ke dalam database. Lalu kita uji run untuk percobaan kali ini, dan berhasil. Jadi untuk preview datanya, kita dapat lihat dalam menu preview data yang akan muncul pada database. Jadi yang pertama pada database data dosen, kalau kita lihat dalam preview akan memunculkan data yang kita miliki dari CSV, sama pun juga dari tabel output pun sama. Dan kita dapat cek dalam
database yang kita miliki di PHP MyAdmin, kita cek dan tertera bahwa database muncul ke dalam eh, tabel. Dan untuk kembali lagi untuk diketahui bahwa saya membuat tabel bidang minat untuk melakukan lookup table yang dimana saya akan mengambil bidang minat, data bidang minat dari tabel bidang minat ini untuk muncul di data dosen, dan sebaliknya yang ada di bidang minat, saya akan memunculkan nama dosen yang berasal dari data dosen, yang dimana data dosen ini memiliki nama dosen itu sendiri. Untuk sebaliknya, untuk data lookup sendiri pun juga bermanfaat, jadi bisa untuk melakukan kapitalis dalam penulisan juga. Untuk step selanjutnya, setelah kita melakukan create table dan menampilkan data input pindah ke database, kita melakukan output database menggunakan lookup table. Jadi kita akan membuat lookup table baru lagi dengan melakukan transformasi agar lebih rapi. Kita membuat transformasi dan kita save, kita simpan kembali dengan penulisan dengan lookup table database untuk melakukan pengambilan data dan melakukan kapitalisme. Untuk lookup table sendiri, kita memerlukan data dari replace. Dimana dari replace sendiri kita ambil saja dari CSV, Celsius, dan replace string. Kita kopikan saja ke lookup table untuk fungsi ini yang kita perlukan. Kemudian dari fungsi untuk melakukan lookup table ini kita memerlukan fungsi yang lainnya seperti database lookup sendiri. Kita memerlukan dua untuk melakukan lookup pengambilan data. Kita lakukan kembali, kita hubungkan juga. Soalnya kita membutuhkan CML output juga dari replace tadi untuk memastikan data yang kita melakukan lookup dan capitals juga akan terintegrasi dengan file XML kita agar terbarukan dengan file apa yang kita akan lookup. Dan kita mengambil tabel output untuk melakukan output atau menampilkan output dari yang kita lakukan pemeranan ini untuk hasilnya muncul pada database yang kita miliki. Kita hubungkan terlebih dahulu setiap database yang kita miliki. Dan pastinya data-data yang kita kopas, pastinya data sebelumnya tidak perlu kita isi kembali karena sudah tertera sesuai dengan yang kita lakukan sebelumnya. Untuk melakukan lookup table database ini, kita fokus saja pada submenu database ini. Pertama, kita harus membuat connection baru, di mana dalam koneksi baru ini fungsinya agar koneksi sebelumnya yang untuk memasukkan data ke dalam database tadi itu sebagai submenu yang pertama. Jadi bisa data yang kita ambil itu dari connection database yang pertama. Jadi antar connection nanti pengambilan datanya agar lebih teralur. Kita membuat connection baru, kita dapat tekan new untuk membuat connection baru untuk dari database lookup, di mana untuk saling lookup database yang sebelumnya. Untuk connection name kita tulis saja untuk kontu UTS dari yang kedua. Untuk connectionnya jangan lupa untuk diganti ke MySQL. Hostname kita menggunakan localhost, database-nya UTS Heriansyah, dan username ya root. Kita kembali lihat database, pastikan UTS Heriansyah dan sama dengan database yang kita tuju. Lalu kita tes apakah terhubung, dan terhubung. Jika terdapat successful untuk terhubung, kita hapus saja.
Lalu untuk menu dari database lookup sendiri, kita akan melookup tabel atau mengambil tabel dari untuk data dosen seperti yang kita miliki saat ini untuk pengambilan data bidang minat yang ada di file bidang minat. Kita langsung arahkan browse to untuk mengambil bidang minat yang ada di tabel bidang minat ini. Lalu kita akan melakukan get field untuk key apa yang dapat mengembalikan data yang mungkin penyesuaian data yang dapat diintegrasikan seperti yang ada fokusnya terdapat pada bidang ini yang dimana memiliki keterkaitan atau kesamaan fungsi tabelnya atau subbabnya. Jika kita lihat dari bidang minat dan data dosen, kita dapat lihat fokus utamanya terdapat subbab yang sama, yaitu kode dosen yang dimiliki dari kedua tabel tersebut. Maka untuk penyesuaian hal ini akan terintegrasi untuk penyesuaian nama dosen dengan kode dosen yang dimiliki seperti halnya yang tertera pada ini seperti 2052. Jadi nanti akan terintegrasi juga pada data dosen yang memiliki hal kode dosen tersebut dan sebaliknya. Kita langsung saja untuk lookup yang pertama dengan karena kita menggunakan file data dosen, maka keterkaitannya yaitu kode dosen. Yang pertama kita hapus saja untuk nama dosen dan yang kita butuhkan untuk keterkaitan penukaran kita delete. Lalu untuk lookup table yang dimiliki oleh bidang minat sendiri yang kita ingin ambil yaitu dari bidang minatnya. Kita lihat dari data dosen yaitu bidang minat yang kita ingin ambil, yaitu bidang minat. Maka dari itu kita hapus saja untuk yang tidak diperlukan, kita delete. Nah, setelah itu kita oke saja. Setelah itu untuk yang kedua sama pun juga auto connect connection kita browse di mana kan ini untuk database ya tabel tabel bidang minat di mana kita akan mengambil file data dosen yang di mana nama dosen adalah yang kita ingin ambil untuk muncul di bidang minat. So, kita get file saja sesuai dengan yang kita sebelumnya keterkaitannya yaitu dengan kode dosen dan yang kita ingin get log yaitu nama dosen itu sendiri dari data dosen tabel dosen. Kalau kita delete langsung kita okekan. Untuk tabel output kita browse juga pastikan untuk sama dan font dan ini juga bidang dan minat pastikan sama dan bidang minat untuk mengembalikan output tabel yang kita miliki. Untuk memastikan kembali untuk pengisian secara normal, kita check all dulu dan delete untuk memastikan kembali untuk memastikan bahwa data yang kita buat ini agar bisa masuk dan proses alur dari perubahan jalannya lookup tabel ini. Pertama-tama kita akan melakukan masukkan data yang tadi sebelumnya untuk melakukan lookup. Kita untuk transformasi yang memasukkan data ke dalam database, kita lakukan run, kita kembali lagi dan kita lihat untuk data pun terisi. Untuk data ini akan di lookup atau mengambil. Jadi data yang koneksi yang pertama akan mengambil data tersebut dan dikonfigurasikan untuk sesuai replace string dan table output sesuai database yang kita ambil. Langsung kita tes uji untuk run dan berhasil. Untuk kita lihat tabel output, kita lihat untuk tabel output maka akan muncul data yang kita inginkan. Di bidang minat akan muncul dari data dosen, tabel data dosen, dan sebaiknya pula di tabel output. Kita lihat ke database, maka akan terupdate seperti ini. Jadi, bidang minat akan menyesuaikan dengan kode dosen yang dimiliki oleh bidang minat juga. Contohnya seperti ini, 11.001, yang dimana dikonfigurasikan bahwa kode dosen ini
memiliki bidang minat lab MSI. Kita lihat di bagian bidang minat, kita cari 11 tadi 11.001 11 11.00. Nah, dapat lihat penyesuaian hal tersebut, maka 11.01 diidentifikasikan bahwa bidang minatnya adalah lab MSI. Kemudian nama dosen pun juga dari 1001 diidentifikasikan menjadi nama dosennya, yaitu dari kode dosen Pak Tri Latif ini, sesuai data dosen ini. Untuk kapitalisme, kita putaran kembali bagian yang sudah ada tabel, kita arahkan kembali agar terjadi pengembalian kapitalisme kapital untuk tabel untuk tabel outputnya. Cek kembali. Nah, untuk 2 kali melakukan run, maka akan terintegrasi juga untuk kapitalisnya dari bidang minat pun sendiri. Dan data dosen pun juga sama, nama dosen pun menjadi kapital semua. Dari data ini kita akan melakukan ekspor untuk melakukan pengumpulan data yang kita miliki. Kita hapus ini, lalu kita dapat melakukan selanjutnya ekspor yang kedua, file tersebut, dan muncul, kita buka pada file dan kita masukkan ke dalam file pengumpulan. Dan dapat kita cek kembali dalam file XML yang kita miliki, pastinya akan penyesuaiannya dengan yang terakhir kita load up, maka akan menjadi seperti ini. Untuk bidang minat sendiri, yang awalnya tidak ada nama dosen, maka akan muncul nama dosen itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk data dosen pun sama, yang dimana terakhir dengan kota akan muncul dengan lookup tabelnya, yaitu lab lab yang kita lookup tadi dari bidang minat ke data dosen. Baik, untuk dari pengerjaan tersebut, dari output database untuk melakukan lookup berhasil, dan maka dari itu untuk pengerjaan step by step melakukan pengintegrasian Pentaho untuk jadi database pun dapat diindikasi berhasil. Mungkin sekian dari pemaparan mengenai ujian tengah semester saya. Mungkin untuk mengakhiri eh, pemaparan pada kali ini, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin ada salah kata atau mungkin kurang penjelasan dalam pemaparan pada kali ini. Mungkin dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.